밖에 이 자리를 떠지렁치부터 Cause we're on a joyride Let's take speed up 지금 기분 so high Driving so fast 나를 지나게 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Wulan Ramadhani kelas 11 TJT 2. Di sini saya akan membahas bab 5 yaitu VLAN dan trunking. Nah, jadi VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah jaringan lokal virtual yang digunakan untuk memecah jaringan baik menjadi beberapa jaringan logis. Di sini kalian bisa lihat pada gambar terdapat beberapa PC. Misalkan setiap PC ini itu berada di ruangan yang berbeda dan setiap ruangan mewakili divisi dalam sebuah perusahaan. Contohnya, ruangan yang pertama ini adalah untuk divisi yang engineering. Ruangan kedua di sini untuk programming, dan ruangan ketiga divisi marketing. Masing-masing divisi ini itu nantinya akan kita pisahkan menggunakan VLAN. Divisi engineering menggunakan VLAN 10, programming VLAN 20, dan marketing VLAN 30. Setiap VLAN akan memiliki network IP yang berbeda. Contohnya di sini untuk yang VLAN 10 itu menggunakan IP 192.168.10, kemudian ini 20.0 dan kemudian yang 30 itu 30.0. Walaupun ketika ini terhubung ke satu switch yang sama, tapi mereka itu berbeda network dan tidak saling menerima broadcast. Selain itu, kita juga akan menggunakan 10 Mbps, programming 20 Mbps, dan yang marketing itu 30 Mbps. Nah, lalu fungsi VLAN itu dia memecah broadcast domain serta mengatur dan memanajemen jaringan. Nah, kalau kalian lihat sebelumnya, ketika kita menggunakan VLAN, ARP broadcast itu akan semua device. Nah, dengan VLAN ini itu broadcast hanya dikirim ke VLAN yang sama saja ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Selanjutnya kita akan membagi kelompoknya. Kita pilih yang kotak ini. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke switch, lalu CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable, lalu kita masuk ke conf. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 10 ya teman-teman. Kita bisa masukkan VLAN 10. Lalu untuk namanya VLAN 10 yaitu programming. Maaf ini salah. Kita depannya kasih name programming. Selanjutnya kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, sudah ada VLAN 10. Nah, ini yang VLAN 1 itu dia adalah default. Selanjutnya kita bisa memasukkan interface ke VLAN 10. Di sini untuk nama masing-masing dari PC 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Di sini kita akan memasukkan interface yang mengarah ke setiap PC agar masuk ke VLAN 10. Di sini misalnya PC 1 itu interface-nya adalah FA0/1, punya PC 2 yaitu FA0/2, dan PC 3 itu interface-nya FA0/3. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita bisa masukkan interface-nya. A0/1, kemudian enter, kemudian kita ketikkan switch port mode akses, kemudian ketikkan lagi switch port akses VLAN 10 seperti ini. Kita enter kemudian X. Nah, kita bisa ulangi lagi untuk interface yang FA0/2 dan FA0/3. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Di sini pada VLAN 10 sudah ada interface FA0/1, 0/2, dan 0/3 ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa masuk ke VLAN 20. Kita bisa ketikkan VLAN 20. Kemudian saya akan beri nama marketing. Kemudian kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 20 yaitu marketing.
Lalu kita bisa masukkan interface seperti tadi ya teman-teman. Kita bisa X terlebih dahulu, kemudian interface FA 0/4, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Maaf, ini VLAN 20 ya teman. Kita keluar, lalu isikan yang FA 0/5. Jika sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN grid. Di sini pada VLAN 20 sudah ada interface-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa close. Lalu kita akan memasang IP pada setiap PC desktop IP configuration 10.1. Nah, lalu kita akan memasang IP pada setiap PC. Kita ke PC 1, lalu desktop IP configuration. Kita isikan IP 192.168.10.1, lalu ke PC 2. Kunci 3. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan pengujian. Kita akan cek ARP di masing-masing PC. Pada PC 1 kita bisa masuk ke command prompt. Ini kita bisa ketikkan ARP min A. Di sini sudah kosong, berarti sudah aman. Nah, lalu kita bisa cek ke semua PC ya teman-teman. Nah, di sini masih kosong semua ya teman-teman. Dan sesudah kita bisa cek MAC address table di switch. Kita bisa masuk ke switch. Lalu di sini kita bisa ketikkan show. Nah, di sini ketikkan show MAC address main table ya teman-teman, kemudian enter. Nah, di sini itu masih kosong ya teman-teman, karena belum ada komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan simulasi VLAN. Kita bisa masuk ke simulation. Nah, di sini kita bisa kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini dia itu masih ARP ya teman-teman. Nah, kemudian PC 1 mengirim ke switch. Lalu kita bisa klik next. Lalu switch akan mengirim ke PC 2 dan PC 3 saja ya teman-teman. Jadi di PC VLAN 20 ini tidak ikut menerima. Nah, ini membuktikan kalau VLAN itu memecah broadcast domain. Selanjutnya yaitu topologi dua ruangan. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya, yaitu topologi yang ruang kedua. Untuk membuatnya itu sama seperti tadi, tinggal tambahkan switch, PC, kemudian teksnya, lalu disambung menggunakan kabel yang automatic. Kemudian VLAN-nya itu masih sama, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, yang berbeda itu IP-nya. Yang ini itu IP-nya 10.4, 10.5, 10.6. Yang ini 20.4, 20.5, dan 20.6. Nah, ini nantinya kita akan menghubungkan dari switch yang ruang pertama ke switch yang ruangan kedua, yaitu menggunakan kabel automatic. Kita sambungkan. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi VLAN dan akses port seperti yang tadi ya teman-teman. Kita bisa masuk ke PC 7. Di sini kita setting IP-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang antar switch. Terang digunakan agar VLAN 10 dan 20 itu bisa lewat antar switch. Kita bisa masuk ke switch yang ruang 2, kemudian CLI.
Kita akan membuat VLAN seperti tadi ya teman-teman. Kita bisa masuk ke enable, kemudian const, lalu VLAN 10. Untuk namanya kita menggunakan programming, lalu keluar, kemudian VLAN 20, namanya marketing. Lalu kita bisa cek dengan do show VLAN. Nah, ini sudah ada semua ya teman-teman, yaitu VLAN 10 dan 20. Selanjutnya kita bisa masukkan interface di ruangan 2 sesuai jalurnya. Di sini saya langsung ketikkan saja interface range FA 0/1 sampai 3, kemudian enter. Lalu ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Kemudian kita bisa keluar, kita cek lagi dengan do show VLAN B. Di sini sudah muncul interface FA01 sampai FA0/3 ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan lagi untuk interface yang 0/4 sampai 6. Ini kalian ikuti saja seperti yang tadi. Lalu kita coba cek. Maaf, ini saya salah. Untuk yang interface 4 sampai 6 itu VLAN 20. Lalu kita bisa cek lagi. Di sini sudah tertambahkan interface 0/4 sampai 0/6 di VLAN 20. Lalu kita akan konfigurasi terang. Kita bisa masuk ke switch yang ruang pertama. Di sini kita masuk ke enable, lalu const, lalu ketikkan interface FA 0/7 sesuai dengan jalur untuk ke yang ruang kedua ya teman-teman, yang ini. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita enter. Kita bisa cek dengan do show interface terang. Di sini sudah ada statusnya ya teman-teman. Lalu kita lakukan hal yang sama ke yang switch ruang kedua. Di sini kita bisa enter terlebih dahulu. Nah, ini sudah masuk ke enable, lalu masuk ke const. Kemudian kita tekan interface FA 0/7. Lalu switch port mode terang. Lalu kita cek dengan do show interface terang. Nah, di sini sudah ada juga ya teman-teman. Lalu kita akan coba allow terang. Di sini kita bisa masuk ke switch 1. Nah, di sini kita akan mengallow atau mengizinkan. Di sini kita keluar terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke interface FA 0/7. Kemudian kita ketikkan switch port terang, allow VLAN 10,20. Kemudian ketikkan do show interface terang. Di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Lalu kita lakukan hal yang sama di switch yang kedua. Kita X terlebih dahulu, kemudian masuk ke interface. Lalu ketikkan switch port terang, allow VLAN 10 dan 20. Lalu kita cek. Di sini juga sudah ada VLAN 10 dan 20. Kemudian kita bisa uji kirim paket. Kita bisa ke simulation. Nah, kita akan kirim paket antar ruangan. Dari ruangan 1 ke ruangan 2. Di sini saya akan kirim di PC 4 dan PC 1 atau PC 7.
Nah, di sini statusnya ICMP ya teman-teman, yang berarti sudah berhasil. Artinya VLAN dan terang itu sudah berjalan ya teman-teman. Nah, lalu kita akan membuat ruangan yang ketiga ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat ruangan yang ketiga. Selanjutnya kita akan memasang IP seperti yang sebelumnya, seperti yang tadi pada tiap PC. Di sini berarti kita ketikkan kita isikan yang 10.7. Jika sudah, kita akan membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Kita buka switch yang ruang ketiga. Kemudian kita masuk ke enable, lalu config, lalu ketikkan VLAN 10, namanya yaitu engineering. Kemudian enter, lalu keluar. Kita masukkan interface IP-nya. Interface range FA0/01 sampai 3, lalu enter. Kemudian tekan switch port, mode access, lalu tekan switch port access VLAN 10, lalu kita X. Kita masuk ke VLAN 20, lalu untuk namanya yaitu marketing. Kita bisa exit. Kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 6, lalu ketikkan switch port, mode akses, lalu VLAN 20. Ini seperti ini. Lalu kita bisa cek dengan show VLAN brief. Di sini sudah ada VLAN 10 dan 20, lalu juga ada interface-nya juga. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang. Sebelum itu kita bisa sambungkan dulu switch yang ruang 2 dan ke ruang 3. Ini kita tunggu hijau terlebih dahulu. Dan jika sudah hijau, kita bisa ke switch yang ruang ketiga. Di sini kita bisa exit, lalu masuk ke interface FA0/7. Nah, ini namanya, nah by the way, ini untuk nama switchnya itu saya switch 2 karena untuk switch yang pertama itu saya menggunakan default yaitu switch 0. Jadi ini namanya tidak saya ganti. Kemudian kita enter, lalu ketikkan switch port terang, ini mode terang. Kalau sudah, kita bisa buka simulationnya. Nah, di sini kita bisa kirim paket dari ruang yang kedua ke ruang yang ketiga. Di sini saya akan kirimkan paket dari PC 10 ke PC 13. Di sini statusnya sudah ICMP. Yang berarti sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya yaitu terang ke multi layer switch. Selanjutnya yaitu terang ke multi layer switch. Di sini kita tambahkan yang layer switch, kemudian kita tambahkan yang ini, lalu kita sambungkan ke switch yang ketiga. Lalu kita akan konfigurasi terang di switch yang ketiga ini. Ini kita bisa exit, lalu kita masuk ke FA08. Ini jangan lupa menggunakan FA0/8 ya teman. Kemudian enter.
Lalu kita ketikkan switch port mode RAM. Lalu kita bisa buka switch multilayernya. Lalu ke CLI, sini kita ketik no, lalu masuk ke enable, kemudian const, lalu kita masuk ke interface FA 0/0/, di sini saya menggunakan 0/1 ya teman. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode RAM. Di sini yaitu tidak bisa ya teman-teman. Jadi saat switch yang biasa bertemu dengan multi-layer switch, yang itu tidak langsung bisa karena switch biasa dia hanya support mode ISL. Nah, sedangkan untuk yang multi-layer switch yaitu support mode ISL dan 802.10. Nah, solusinya kita bisa konfigurasi encapsulation di multi-layer switch. Kita bisa buka multi-layer switch. Nah, di sini kita bisa ketikkan switch port RAM encapsulation dot one key. Lalu kita ketikkan lagi switch port yang mode terang. Di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita cek dengan to show interface terang. Nah, di sini sudah ada encapsulation 802.1 key. Nah, kita lanjut ke dynamic ranking protocol atau DTP. Nah, di sini itu sudah ada tabelnya. Misalnya di sini ada dua switch. Switch pertama kita konfigurasi terang, lalu switch kedua kita juga konfigurasi terang. Nah, maka jika terang bertemu dengan terang, hasilnya itu akan terang juga. Dan jika dynamic auto bertemu dynamic auto, hasilnya itu akses. Lalu jika dynamic disable bertemu dengan dynamic disable, hasilnya akan terang. Dan jika akses bertemu dengan terang, maka hasilnya itu limit connectivity. Nah, jadi mode dynamic auto dia itu menunggu jika dynamic disable itu mengajak. Nah, sedangkan untuk terang itu dia memaksa, dan akses itu juga memaksa ya teman-teman. Nah, kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Kemudian kita bisa tambahkan dua switch lagi yang ini. Lalu kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Nah, kemudian kita hubungkan dengan kabel automatic. Dan jika sudah, kita bisa buka switch yang ini yang pertama, kemudian CLI. Di sini kita masuk ke enable, lalu ketikkan show interface FA 0/1 sesuai dengan jalurnya, FA 0/1 switch port. Bisa dilihat di sini pada administrative mode-nya itu adalah dynamic disable, dan operasional modenya itu adalah terang. Nah, kita bisa lihat juga di switch yang ini. Tekan show interface FA 0/1 switch port. Nah, di sini pada administrative modenya itu yaitu sama ya teman, itu dynamic disable dan operational modenya itu terang. Nah, lalu kita akan konfigurasi mode yang dynamic disable. Di sini kita bisa Ctrl+C, kemudian masuk ke const, lalu interface FA 0/1, lalu ketikkan switch port mode dynamic disable. Lalu kita bisa cek dengan to show interface FA 0/1 switch port. Di sini pada administrative modenya itu masih dynamic disable ya teman. Selanjutnya kita bisa buka yang ini, lalu Ctrl+C. Kita bisa ketikkan show interface FA
di sini dia juga administratif modenya itu dynamic desirable ya teman-teman. Nah, maka hasilnya itu operasional modenya itu terang. Karena dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable, hasilnya itu adalah terang. Kita bisa konfigurasi di sini. Lalu kita masuk ke const, masuk ke interface FA0/1, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu kita bisa lihat di switch yang ini, kita Ctrl C, kita bisa tekan to show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini operasional modenya itu adalah terang. Nah, karena jika terang bertemu dengan dynamic desirable, maka hasilnya akan terang ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai tentang tag dan untag. Kita bisa buka simulation. Di sini saya akan mengirimkan paket dari PC 10 yang di ruang 2 atau PC 4 di ruang 2 ke PC 4 yang ruang 3. Nah, kita bisa klik next. Nah, jadi PC 4 ini akan mengirimkan paket ARP ke switch. Lalu kita bisa next. Nah, kemudian di switch yaitu akan mengirimkan switch ke ruangan 3. Nah, ini itu disebut dengan cache ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka paketnya. Di sini kalian bisa lihat ada .1q yang berarti tag. Kalau yang untag itu paketnya tidak ada .1key ya teman-teman. Kita lanjut ke native VLAN, kita buka yang real time. Lalu kita bisa buka switch yang di ruangan pertama. Di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu kita bisa ketikkan show interface terang. Nah, di sini terdapat native VLAN ya teman-teman. Nanti VLAN ini defaultnya itu masuk ke VLAN. Nah, di sini terdapat native VLAN ya teman-teman. Nanti VLAN ini defaultnya itu masuk ke VLAN 1. Nah, kita juga bisa lihat switch di ruangan 2. Kita bisa enable, lalu show interface terang. Nah, di sini juga ada native VLAN ya teman-teman. Kita bisa close. Kita akan tambahkan satu PC di ruangan 1 dan satu PC di ruangan 2. Lalu kita bisa hubungkan dengan masing-masing switchnya dengan kabel automatic. Jadi native VLAN itu paket yang nggak perlu di tag. Nah, tadi kan kita kirim paket antar switch itu ada tagnya. Nah, nanti native VLAN itu tidak memerlukan tag atau .1q ya teman-teman. Nah, misalnya di PC ini itu di sini itu akan menggunakan VLAN 1 dan di sini juga akan menggunakan VLAN 1 juga. Misal nanti di PC ini akan menggunakan VLAN 1, kemudian di PC ini juga akan menggunakan VLAN 1 juga. Nah, nanti kedua PC ini itu nggak perlu tag atau bisa langsung mengirimkan paket. Nah, nanti karena mereka sama-sama menggunakan VLAN 1, jadi tidak memerlukan tag ya teman-teman. Di sini kita bisa buka switch di ruangan 1. Lalu kita masuk ke enable, lalu masuk ke const, lalu masuk ke interface FA0/7. Kemudian kita bisa ketikkan switch port terang native VLAN 20, kemudian enter. Lalu kita bisa cek dengan to show interface terang. Nah, di sini native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20 ya teman-teman. Kita juga akan konfigurasi di ruangan 2. Ini kita masuk ke enable, lalu const, lalu masuk ke interface FA0/7, lalu switch port terang
VLAN. Bentar. Lalu ketikkan switch port terang native VLAN 20. Lalu ketikkan do show interface terang. Nah, di sini native VLAN-nya juga sudah berubah menjadi 20. Selanjutnya kita bisa buka simulation. Nah, yang tadi kita bisa delete saja. Kemudian kita bisa kirimkan paket dari PC 5 ruangan 1 dan PC 5 ruangan 2. Nah, ini kita bisa next. Jadi dari PC dia akan kirim ke switch. Lalu kita bisa next lagi. Di sini saya akan kirimkan paket dari PC 5 ruangan 1 ke PC 5 ruangan 2. Lalu kita bisa next. Nah, ini akan mengirim paket ke switch ya teman-teman. Lalu bisa next. Kemudian switch ini akan mengirimkan ke switch juga. Lalu bisa next. Nah, ini dari switch ruang 2 itu akan kembali lagi ke switch yang 1. Kita bisa buka paketnya. Yang bisa dilihat di sini itu tidak ada .1Q nya ya teman-teman. Jadi ini itu tidak menggunakan tag. Jadi ini merupakan fungsi dari native VLAN, yaitu tidak menggunakan tagget. Jadi yaitu tidak menggunakan tag atau yang .1Q ya teman-teman. Di sini kita bisa default native VLAN-nya. Di sini kita bisa buka switch yang ruang 1. Lalu kita bisa exit. Kita masuk ke interface FA0/7. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN 1, karena defaultnya itu 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Kalau kita cek dengan do show interface FA interface terang, di sini sudah berubah menjadi 1. Lalu kita juga ubah di switch yang ruang 2. Kita bisa exit, lalu masuk ke interface FA0/7. Lalu kita ketikkan switch port terang native VLAN 1. Kita enter. Lalu kita cek dengan do show interface terang. Jadi sini juga sudah berubah menjadi 1 ya teman-teman. Nah, sekian materi bab 5 seperti itu saja materi di bab 5 ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.